Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Padais akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Citra Messina. Saya Tania Citra. Saya Gesira Fadilah Meka. Saya Agus Rubianti. Tim kami ingin memecahkan masalah karena banyak orang masih menganggap makanan sehat itu hambar dan kurang menarik, sehingga remaja dan pelajar lebih memilih makanan cepat saji, padahal dengan meningkatkannya kesadaran hidup sehat, ada peluang besar untuk menciptakan makanan bergizi yang dikemas lebih menarik agar sesuai selera anak muda. Dan menurut riset Kementerian Kesehatan tahun 2018, hanya sekitar 3,3% dari penduduk Indonesia yang memenuhi standar konsumsi buah dan sayur harian. Stakeholders yang dipengaruhi adalah remaja, pelajar, pekerja muda, orang tua, dan pelaku usaha makanan sehat yang terdampak oleh rendahnya minat masyarakat dalam mengonsumsi buah dan sayur. Dampak bagi masyarakat menjadi lebih rentan terhadap masalah kesehatan, orang tua kesulitan menemukan pola makanan sehat, dan pelaku usaha kuliner sehat kehilangan minat pasar. Penyebab masalah adalah kurangnya edukasi dan kesadaran gizi di masyarakat, persepsi bahwa makanan sehat seperti buah dan salad tidak menarik atau cepat mengenyangkan, gaya hidup modern yang serba cepat, membuat orang menilai makanan instan, maka buah dan sayur cenderung mahal dan tidak selalu mudah didapatkan. Tim kami ingin mengatasi masalah ini karena banyak mahasiswa kesulitan menemukan cemilan segar, enak, dan tidak membosankan. Kami ingin menghadirkan makanan praktis, lezat, dan terjangkau yang dinikmati sambil belajar, nongkrong, atau beraktivitas. Segmen pelaku utama kami adalah pelajar, mahasiswa, dosen, staf, dan masyarakat sekitar. Fungsional, mahasiswa ingin mendapatkan makanan ringan yang segar, praktis, dan cepat, terjangkau untuk mendukung aktivitas kuliah, belajar. Namun mereka sering kesulitan menemukan pilihan yang tetap enak dan tidak membosankan. Emosional, mahasiswa ingin merasa lebih sehat dan tidak terbebani oleh makanan tidak sehat di kampus. Mereka ingin merasa senang karena sudah memiliki cemilan yang baik. Sosial, mahasiswa ingin terlihat peduli kesehatan, mendapatkan dukungan teman, dan dianggap memiliki kebiasaan makanan yang lebih baik di lingkungan sosial mereka. Tim kami menghadapi masalah di mana masih banyak orang menganggap bahwa makanan sehat itu hambar dan tidak menarik. Sehingga kebanyakan anak muda lebih memilih makanan cepat saji. Padahal dengan meningkatnya kesadaran akan hidup sehat, ada peluang untuk menciptakan makanan sehat dan bergizi sesuai keinginan anak muda. Tim kami mewawancarai 20 orang, 20 secara langsung dan 5 secara virtual. 17 orang merasa sangat membutuhkan akan solusi baru, sedangkan 8 orang merasa tidak puas atas alternatif saat ini. Tantangan tim kami adalah keterbatasan waktu di mana kami kesulitan untuk mendapatkan informasi lebih mendalam. Temuan kunci tim kami adalah kebanyakan orang lebih mengutamakan kepraktisan, kecepatan, dan pengalaman simpel dibanding fitur produk. Segmen pelanggan kami yang pertama adalah pelajar dan mahasiswa, yang kedua adalah staf dan pengurus kampus. Solusi yang kami pilih, yang pertama adalah sistem pre-order, yang kedua adalah membership, dan yang ketiga adalah harga akhir bulan. Dari ketiganya, kami memilih satu solusi, yaitu Healthy Snack Hub, di mana camilan sehat rasa kekinian, kemasan menarik, mudah dipesan via sosial media, atau langsung diambil di kampus. Format kami yaitu retail, produk fisik, dan pemesanan online. Fitur utama kami adalah cemilan sehat dengan rasa kekinian dan order sederhana melalui opsi pengiriman atau pengambilan di kampus. Keunikan dari solusi yang kami pilih adalah sehat tapi gaul, di mana kombinasi rasa kekinian, kemasan menarik, dan akses yang mudah. Manfaat fungsional dari produk kami yaitu praktis, bergizi, dan rasa kekinian juga kemasan yang menarik. Manfaat emosional, pertama, menikmati cemilan sehat kekinian yang enak. Yang kedua, praktis dan bergaya. Yang ketiga, percaya diri, senang dan bangga berbagi di sosmed. Yang keempat, nyaman dan termotivasi untuk hidup sehat. Manfaat sosial, yang pertama adalah sharing atau berbagi dengan teman. Yang kedua, trend center gaya hidup sehat. Yang ketiga, mempererat hubungan sosial. Yang keempat, saling memberi rekomendasi positif.
Solusi kami akan mendorong gaya hidup sehat dan meningkatkan kesadaran gizi di kalangan anak muda. Lalu, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil analisis bisnis dan pengembangan produk yang sudah kami lakukan. Pertama, dari sisi pesaing. Kami menemukan bahwa ada beberapa pesaing langsung di Indonesia yang menjual produk cemilan sehat sejenis. Selain itu, ada juga pesaing tidak langsung di pasar global yang menawarkan konsep snack sehat dengan harga yang lebih variasi. Temuan ini membantu kami memahami posisi produk kami dan bagaimana kami bisa memberikan nilai yang berbeda. Kemudian, pada analisis tren makro, kami melihat beberapa tren yang menguntungkan, seperti meningkatnya minat masyarakat terhadap makanan sehat dan pertumbuhan penjualan online yang terus naik. Namun, kami juga mencatat tantangan seperti naiknya biaya operasional dan daya beli masyarakat yang belum stabil. Analisis ini penting untuk menentukan strategi agar usaha kami tetap kompetitif. Selanjutnya, kami menghitung ukuran peluang pasar. Berdasarkan perhitungan TAM, total pasar salad buah di area kampus diperkirakan sekitar Rp200.000. Selain itu, industri makanan sehat memiliki tingkat pertumbuhan sekitar 5-8% per tahun. Artinya, peluang pasar masih terbuka dan cukup menjanjikan untuk kami masuk. Untuk pembuatan prototipe, kami membuat healthy snack dengan konsep rasa yang lebih ringan, kemasan yang menarik, dan strategi promosi melalui media sosial seperti WhatsApp dan Instagram. Prototipe ini menjadi gambaran awal produk yang ingin kami kembangkan. Pada tahap validasi, kami menguji prototipe kepada 25 responden. Dari hasil tersebut, 17 orang menyatakan suka atau sangat suka dengan prototipe kami, sementara 8 orang memberikan respon netral atau kurang puas. Masukan dari responden ini sangat berguna untuk memperbaiki rasa, tampilan, dan strategi pemasaran sebelum produk benar-benar kami akan luncurkan. Jadi, berdasarkan seluruh analisis ini, bisnis kami memiliki potensi yang baik, tetapi tetap memerlukan penyempurnaan terutama pada kualitas produk dan pendekatan pemasaran agar bisa diterima lebih luas. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami dimulai dari poin 5.3 sampai dengan poin 7.2. Pada poin 5.3 ada hasil validasi prototipe, di mana jumlah pengguna yang dilibatkan ada 25 orang, dan dengan banyaknya orang yang menyukai prototipe ini yaitu 17, orang yang netral atau kurang suka dengan prototipe ini ada 8 orang. Dari sejumlah orang yang di atas, umpan balik prototipe ini meliputi aspek yang disukai pengguna dan juga aspek yang tidak disukai. Aspek yang disukai yaitu ragam buahnya yang lengkap dan segar, warna yang menarik dari jelly, dan juga tekstur enak dari buah. Juga porsi pas dengan harga yang ramah mahasiswa, serta praktis dari camilan di kampus. Lalu aspek yang tidak disukai yaitu rasa jelly yang dinilai kurang manis karena pada saat itu kita menggunakan tanpa gula dan tanpa SKM juga. Beberapa ingin topping tambahan serta saladnya dinilai kurang dingin juga sehingga sensasi kurang segar saat dimakan. Lalu di poin 6.1 ada hasil analisis pesaing. Di sini terdiri dari 4 tabel di mana masing-masing pesaing adalah pesaing yang tidak langsung. Ada 2 pesaing dari dalam negeri dan juga ada 2 pesaing dari luar negeri. Pertama yang dari dalam negeri yaitu Salad Mall dan juga The Salad Bandung. Mereka adalah brand lokal yang sudah memiliki banyak outlet di Indonesia ini dan juga memiliki pilihan menu yang bisa ditawarkan banyak ke pelanggan. Lalu dari luar negeri ada brand bernama Sweet Green dari Amerika Serikat dan juga Salad Stop, di mana mereka menjamin dengan konsep sehat dan juga kualitas yang premium. Juga mereka memberikan menu yang customizable untuk pelanggannya. Tetapi dari masing-masing mereka juga ada kelemahannya, di mana harga mereka yang kurang ramah di kantong pelajar atau bisa disebut pricey, ditambah lagi image mereka yang terlalu premium membuat orang-orang menjadi sungkan untuk membeli. Selanjutnya ada hasil dari ukuran pasar. Perkiraan dari TAM atau total permintaan pasar untuk produk kami dengan asumsi tidak ada persaingan dan juga hambatan masuk adalah meliputi pasar mahasiswa dengan target 20k per minggunya. Sehingga dari hasil segitu kita mendapatkan 140.000 per minggu dengan hanya menargetkan ke mahasiswa. Lalu jumlah pelanggan yang diasumsikan dapat diperoleh dalam 2 tahun yaitu 300. Dengan harga rata-rata per unitnya tetap 7.000 dan perkiraan SOM kelompok kami yaitu 450 per 1 bulannya. Lalu untuk poin 7.1 ada segmen utama, di mana segmen utama kita yaitu pelanggan
pelanggan mahasiswa satu kampus lainnya, dan juga untuk segmen sekunder kita, pelanggan seperti dosen, staf kampus, dan kakak tingkat atau pengunjung kampus lain, kami tetap menerapkan harga 7.000 per cup. Lalu untuk yang terakhir yaitu poin 7.2, kami akan menjelaskan tentang Lean Canvas dari prototipe kelompok kami. Untuk problem dan solusinya sudah dijelaskan oleh anggota kelompok saya yang lain, maka di sini saya akan menjelaskan tentang UFV atau nilai unik yang kami tawarkan, dan juga tentang keuntungan tidak adil dari kelompok kami. Pertama-tama, saat buat jeli kami itu dekat dengan pasar kampus, di mana harga yang sangat jangkau ini bisa langsung mengakses langsung ke komunitas mahasiswa, di mana bisa membuat proses distribusi cepat, dan juga kita menawarkan salad buah dengan jelly tanpa gula yang dimana sangat jarang ditawarkan dengan pesaing lainnya. Untuk metrik utama kelompok kami yaitu jumlah cup yang terjual per minggunya, lalu tingkat repeat order dan juga kepuasan pelanggan, promosi media sosial, dan juga pertumbuhan pelanggan baru setiap bulannya. Channel atau pemesanan distribusi kami yaitu melalui pemesanan WhatsApp dan Instagram. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, kita menyertakan sistem pre-order. Lalu untuk customer segment, sama seperti sebelumnya, kita mentargetkan mahasiswa atau juga staf-staf yang ada di kampus. Untuk cost struktur, terakhir kita terdiri dari biaya utama yang mencakup pembelian bahan buah dan juga jelly, kemasan cup plastik, dan juga peralatan produksi sederhana, transport pengantaran atau transport dalam pembelian bahan-bahan, dan juga serta biaya promosi digital di media sosial. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.